Saya jadi teringat, ini otak saya sudah kotor Pak. Wah ini jangan-jangan mau diracun ini. Jangan-jangan mau dibunuh saya ini. Jadi saya tidur, ini sampah, di tempat sampah, ini pintu. Di situ saya baru Allahu Akbar. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah bisa mengangkat derajatmu setinggi-tingginya. Dan Allah bisa merendahkan derajatmu serendah-rendahnya. Allahu Akbar, saya baru sadar, oh ini Gus Nur. Katanya hebat, dai nasional, ustadz nasional. Kalau dakwah dijemput, wah tidur di hotel bintang macam-macam. Ini sekarang Allah mau, Allah berkehendak. Kepala sama dengan tempat sampah. Kepala sejajar dengan tempat sampah. Di atas saya perokok-perokok, pejudi-pejudi itu. Dan kalau Allah mau, di rumah sakit Polri digembok dari luar, nggak boleh telepon anak istri, diputus semua akses. Anak, istri, teman, yang katanya Allahu Akbar, satu perjuangan sama saya, nggak bisa nemani saya Pak. Sendirian saya di sana. Karena di dalam penjara saya bikin acara zikir. Di dalam penjara saya sibukkan menolong agama Allah. Intan surullah. Saya sibuk kenyangkan orang, walaupun perut saya lapar, saya sibuk kenyangkan perut orang. Rumus itu yang saya pakai saudaraku. Jadi Anda ini kalau mau sukses di dalam dunia ini, bangun harapan orang, walaupun harapanmu nggak jelas. Hibur hati orang walaupun hatimu sedih. Kalau berani nih, bangunkan rumah orang walaupun Anda rumah masih ngontrak. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Kita semua mudah-mudahan hidup mati kita tetap menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena saudaraku semua, banyak kejadian lahir sebagai Islam, lahir sebagai Muslim, di tengah jalan murtad banyak. Ya, tapi mudah-mudahan tidak ya. Kita, anak cucu kita, cicit kita semua, generasi kita sampai kiamat nanti tetap hidup dan matinya megang sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, saya hampir menangis, tidak bisa nahan air mata ketika tadi membaca Al-Quran satu ain ya, atau kalau orang sini bilang satu apa? Satu rakaat. Nah, pahalanya itu setiap hari atau? Ya Allah, setiap hari, dan pahalanya dikhususkan untuk almarhum Ustadz Amirwan MA, pembina musola ini. Saya belum kenal beliau, tidak pernah lihat wajah beliau, tapi dengan baca Quran tadi saya seperti kenal dengan beliau, saya nyambung sama beliau, saya merasakan betapa bahagianya beliau di sana sekarang ini. Tersenyum beliau, bercahaya wajah beliau. Orang kalau sudah meninggal mau dikasih mobil Camry, Alphard, nggak bisa, percuma Ibu. Orang kalau sudah di alam barzah, coba hari ini bawa uang 10 triliun, 100 triliun bawa ke kuburannya, nggak bisa, buat apa? Di sana nggak ada Indomaret, di sana nggak ada supermarket. Di sana nggak ada sate padang, nggak ada nasi rendang di sana ya. Tapi ngaji tadi itu, Allahu Akbar, tidak ada ibarat yang bisa dijadikan umpama, tidak ada kata-kata yang bisa dijadikan lukisan. Betapa bahagianya beliau. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada Anda, kalau bisa ngaji seperti tadi, berlaku juga untuk keluarga Anda yang masih hidup. Bukan untuk Ustadz Amirwan saja, mulai sekarang di dalam rumahmu, di dalam keluargamu, setiap hari gak boleh libur ngaji. Satu rakaat tadi itu. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayatnya ada di surat Fatir Bu, 29. Surat Fatir 29. Bunyinya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirra, rahasia, wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Perhatikan artinya, kata Allah, barang siapa yang baca Quran, sholat, sedekah, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, maka dia sedang berniaga denganku, dia sedang berbisnis denganku,
dia sedang membangun hubungan bilateral denganku. Yang aku jamin tidak akan pernah rugi. Aku jamin tidak akan pernah merugi. Ya Allah. Yasin. 2 huruf. Hadisnya jelas. Bukhari Muslim. Barang siapa membaca Al-Quran 1 huruf diganjar 10 keberkahan. Masih dilipat gandakan lagi menjadi 100 keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. Ar-Rahman. Berapa huruf itu hitung? Tadi itu surat As-Saffat. 1 rakaat tadi hitung sendiri itu berapa itu. Ya Allah. Jadi kalau orang yang hobi membaca Quran, kecanduan Al-Quran, ketergantungan Al-Quran, tidak bisa jauh dari Al-Quran, demi Allah. Hidupnya tidak mungkin rugi, hidupnya tidak mungkin bangkrut. Sebagai pedagang dia akan berkah hidupnya. Sebagai petugas, pejabat, lurah, camat, presiden dia akan berkah jabatannya. Sebagai kepala keluarga, dia akan berwibawa di hadapan istrinya, di hadapan anak-anaknya. Sebagai istri, dia akan punya iman yang kuat di dalam hatinya. Masya Allah, pokoknya kalau orang hobi baca Quran selesai urusan duniawi ini Pak. Tinggal nunggu urusan surganya Allah saja. Ayo, mulai sekarang jadi budaya ini memang, membaca Al-Quran. Ini sama dengan menolong agama Allah Bapak Ibu. Surat Muhammad ayat 7. Bagaimana bunyinya? Surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Terus gimana? Wa yutsabbit aqdamakum. Coba perhatikan, hai orang-orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, tolonglah agama Allah, Allah pasti menolongmu. Allahu Akbar. Kosakatanya jelas. Jadi sebenarnya kalau hidup kita itu ruwet, banyak masalah, banyak utang. Coba angkat tangan, siapa di ruangan ini yang tidak punya hutang? Yang mana orangnya? Oh Masya Allah. Oh ada ya? Oh jadi yang lain punya hutang nih. Gak apa-apa, tak doakan cepat lunas hutangnya. Ya Masya Allah. Tolong agama Allah. Selesai. Dengan cara apa? Ada 2. Ada mahdhoh, ada muamalah. Yang mahdhoh, tegakkan sholat tepat waktu. Itu sudah menolong agama Allah Pak. Di dalam keluarganya Anda, coba saya tanya, misalkan antum, Pak, saat keluarga wong piro? Orang berapa? Orang berapa itu orang berapa? Kalau orang sini apa? Orang bara. Satu keluarga orang bara. Pitu. Bapak, ibu, istri, anak, berapa umurnya? Oh 9 semua. Satu rumah dengan cucu. Nah, 9 orang itu harus kompak menegakkan agama Allah di dalam rumah itu. Gitu. Itu jadi kalau Anda mau disebut orang terhormat, orang mulia, orang sukses sebagai suami, sebagai anak, sebagai menantu, sebagai pejabat, sebagai lurah, sebagai presiden, sebagai cucu, sebagai manusia, apapun Anda kalau mau, oh ini terhormat, oh ini baik, oh ini mulia, oh ini orangnya insya Allah di depan boleh, di tengah baik, di belakang insya Allah baik. Kalau Anda mau disebut seperti itu, tolak ukurnya cuma satu, tegakkan agama Allah minimal dari sholatnya. Syukur-syukur sholat subuhnya. Gitu Pak. Jadi kalau bisa Anda yang azan kalau subuh di rumah umpama, atau Anda ngaji, kalau Anda pas kecapean, ketiduran, anaknya maju, istrinya yang bangunkan anak cucunya, gantian menantunya. Pokoknya dalam rumah itu enggak pernah putus, semuanya sinambung menolong agama Allah. Maka rumah Anda itu betul-betul dicahayakan sama Allah nanti itu. Amin amin ya Rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi gitu saudaraku, saya jadi ingat berapa ya, saya kan di penjara 2 kali, sudah tahu belum? Saya baru bebas Ibu dari penjara Ibu. Yang pertama 10 bulan di Bareskrim Jakarta, dijemput ke rumah jam setengah 12 atau jam setengah 1 malam, dijemput seperti teroris. Di depan rumah itu ada mobil polisi itu,
Ya, bukan mobil biasa, dari Bareskrim, dari Polda, dari Polres, dari Polsek, RT, Lurah. Masya Allah. Jadi saya ini kayak musuhnya negara, Bu. Dijemput di rumah, laptop, kamera, semua diambil semua. Handphone semua diambil, disita. Dibawa ke Jakarta. Malang, Jawa Timur, Jakarta, lewat darat. Jam 1 malam. Dari Malang, jam 11 pagi, siang ya, sampai di Jakarta. Jam 11 siang, sampai di Bareskrim. Lalu istirahat duduk, jam 3 baru disidik. Jadi jas, baju, celana yang saya pakai dilepas semua. Saya ditelanjangin, dipakai barang bukti maksudnya ya. Saya dibelikan celana baru sama Bareskrim, celana baru, baju baru, yang saya pakai dilepas semua. Untuk barang bukti, karena waktu saya podcast itu pakai baju itu katanya. Oke. Jam 3 baru disidik sebagai saksi. Jam 3 sore ya, jadi saksi. Sampai jam 12 malam. Jam 3 sore sampai jam 12 malam, berapa jam tuh? Hitung tuh. Langsung dijebloskan ke penjara. Di Bareskrim, di rutan, lantai sana, lantai bawah sana itu, nggak ada matahari di sana, Bu. Di sana nggak ada matahari masuk. Ini kalau ada yang live, saya diisolasi di sana, nggak boleh telepon anak istri. Saya percepat ceritanya, sampai suatu ketika 2 minggu atau 1 bulan, tiba-tiba saya katanya kena COVID. Katanya saya kena COVID, tiba-tiba dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit Polri. Saya dengan Pak Jumhur Ulama, Jumhur Hidayat, ya. Saya dibawa 1 ambulan, dibawa ke rumah sakit Polri. Perhatikan teman-teman ya, sampai di rumah sakit Polri, saya langsung dimasukkan ke kamar VVIP, digembok dari luar, cret. Katanya 2 minggu, enggak boleh telepon anak istri. Saya mikir, ya Allah salah apa saya ini? Saya enggak pernah memecah belah bangsa, saya enggak pernah memfitnah, saya enggak pernah ngapa-ngapain, saya enggak pernah makan uang negara, sepeser pun. Tapi enggak boleh telepon anak istri nih, di rumah sakit Polri ini. Katanya 2 minggu. Saya jadi teringat, ini otak saya sudah kotor Pak, wah ini jangan-jangan mau diracun ini, jangan-jangan mau dibunuh saya ini. Wah jadi akhirnya semua obat yang dikasih dokter tuh enggak saya minum satupun Pak. Karena saya yakin saya enggak COVID, saya sehat. Jadi bidannya ngasih obat, saya simpan, saya sembunyikan di bantal loh. Sudah diminum obatnya Pak? Sudah. Sehari 3 kali, sekali minum 5 obat. Tidak saya minum 1 butir pun. Nah, terus pagi dikasih bubur, telur, ya Allah, ini racun atau bukan gitu kan. Tapi kan kalau saya nggak saya makan juga nanti bahaya lambung. Wah, akhirnya terpaksa. Bismillahirrahmanirrahim, la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Saya makan itu. Wah, baru bubur sama telur saya makan. Itu kalau obat nggak saya minum. Akhirnya 1 plastik besar itu obat itu. Alhamdulillah, tiba-tiba 4 hari saya dinyatakan sehat, dibawa lagi ke Bareskrim lagi Pak. Dimasukkan lagi ke tahanan, sambil nunggu proses penyidikan selesai. Bapak Ibu, ada 1 kenangan yang saya tidak bisa lupa. Tiba-tiba saya dimasukkan ke sel, isinya kalau tidak salah 25 sampai 27 orang isinya itu. Jadi di sel itu tempat tidurnya bersusun. Jadi ada yang lebih tinggi, terus di bawahnya itu masih ada lagi lorong gitu kan. Nah, di lorong itu juga diisi orang. Nah suatu ketika saya ada di atas, tapi ternyata saya nggak bisa napas itu di atas itu karena perokok semua. Perokok main apa namanya gini tuh? Gaple atau remi lah. Terus ada yang nonton video porno, pokoknya di atas itu asap rokok gak kuat. Jadi akhirnya saya memilih pindah di bawah, di dekat pintu. Jadi kepala saya itu saya keluarkan di pintu menghirup udara gitu. Di sebelahnya pintu, di sebelah kepala sini ada tempat sampah. Jadi saya tidur, ini sampah, di tempat sampah, ini pintu. Di situ saya baru Allahu Akbar. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah bisa mengangkat derajatmu setinggi-tingginya.
dan Allah bisa merendahkan derajatmu serendah-rendahnya. Allahu Akbar. Saya baru sadar, oh ini Gus Nur katanya hebat, dai nasional, ustadz nasional. Kalau dakwah dijemput, wah tidur di hotel bintang macam-macam. Ini sekarang Allah mau, Allah berkehendak, kepala sama dengan tempat sampah, kepala sejajar dengan tempat sampah. Di atas saya perokok-perokok, pejudi-pejudi itu. Dan kalau Allah mau, di rumah sakit Polri digembok dari luar, nggak boleh telepon anak istri, diputus semua akses. Anak istri, teman yang katanya Allahu Akbar, satu perjuangan sama saya, nggak bisa nemani saya Pak. Sendirian saya di sana. Hanya TV hiburan satu-satunya. Begitu saya pencet, error, TV-nya rusak. Nah, sudah 3 hari tanpa telepon anak istri, tanpa lihat TV, tanpa berita. Luar biasa lagi, nggak ada suara adzan. Ini apa nggak ada masjid, apa nggak ada musola. Jadi setiap mau sholat terserah. Ini salah apa benar waktunya, saya pokoknya sholat. Nggak ada jam. Kalau Allah mau, oh berarti memang terlalu banyak dosa-dosa masa lalu saya ini ya Allah. Nah, sejak itulah saya berdamai dengan diri, saya nggak berani lagi sombong, nggak berani lagi takabur, nggak berani lagi, saya ketemu dengan jati diri yang baru. Sejak itu semuanya sudah saya serahkan kepada Allah. 2 kali saya dipenjara saudaraku. Yang kedua kemarin itu ijazah palsu. 3 tahun saya dipenjara di Solo Pak. 6 bulan saya sidang. Ijazah aslinya nggak pernah datang ke pengadilan. Tapi tetap divonis. Subhanallah, 3 tahun nggak ketemu anak istri. Alhamdulillah, badan tambah sehat ya. Nggak ada penyakit kulit, mulus, glowing ya. Alhamdulillah ya, yes. Subhanallah. Karena di dalam penjara saya bikin acara zikir. Di dalam penjara saya sibukkan menolong agama Allah. Intan surullah. Saya sibuk kenyangkan orang, walaupun perut saya lapar, saya sibuk kenyangkan perut orang. Rumus itu yang saya pakai saudaraku. Jadi Anda ini kalau mau sukses di dalam dunia ini, bangun harapan orang, walaupun harapanmu nggak jelas. Hibur hati orang walaupun hatimu sedih. Kalau berani nih, bangunkan rumah orang walaupun Anda rumah masih ngontrak. Kalau berani, nggak apa-apa. Itu luar biasa saudaraku, ya Allah. Siap kira-kira? Menolong agama Allah siap? Apa? Baca Quran. Tidak boleh libur walaupun 1 hari. Tidak boleh libur Pak. Kalau memang sibuk, ini seandainya sibuk sekali, hari itu betul-betul sibuk pokoknya, ya sudah. Al-Qurannya nggak usah dibaca, minimal dipeluk saja. Dah gitu aja. Kalau memang benar-benar sibuk, atau minimal dipegang saja, dipegang, disapa. Assalamualaikum Al-Quran. Dah gitu aja cukup. Ini umpama ya, hari itu sibuk sekali. Mata, lisan, tangan tidak boleh libur dekat sama Al-Quran. Selesai, semua urusan hidup Anda selesai Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka Anda tidak akan diuji oleh Allah yang Anda tidak mampu memikulnya. Kurang lebih seperti itu. Doakan ya, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah lah ya.